Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Sang Penerang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Saat mendengar pertanyaan siapa orang terkaya di dunia saat ini, mungkin satu nama yang bakal terlintas di kepala kita adalah pendiri Amazon, Jeff Bezos. Hal itu tidak mengherankan, karena menurut data yang dirilis Forbes tahun 2009, kekayaannya mencapai 131 miliar US dollar, setara dengan 1,87 kuadriliun. Namun siapa sangka, kekayaan Jeff Bezos belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki Mansa Musa, penguasa pada abad ke-14 di Afrika Barat. Saking kayanya, para sejarawan ekonomi bersepakat bahwa kekayaan Mansa Musa tidak bisa dianonimkan, sehingga ia dijuluki orang terkaya sepanjang masa dan belum terkalahkan hingga saat ini. Siapakah sebenarnya Mansa Musa? Mansa Musa berarti raja atau sultan. Memerintah Mali pada abad ke-14, di mana wilayah kekuasaannya saat itu dipenuhi sumber kekayaan alam yang melimpah, yang dinominasi oleh emas. Mansa Musa juga dikenal sebagai pemimpin militer yang sukses. Selama memerintah, dia berhasil menundukkan 24 kota. Jika disetarakan dengan peta dunia saat ini, wilayah kekuasaannya meliputi Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, dan Chad. Kekuasaannya meluas secara mengagumkan yang diperkirakan mencapai 2.000 mil. Dia juga berhasil menyatukan Timbuktu dan merebut kembali kekuasaan dari Gao. Mansa Musa merupakan raja di Afrika Barat yang lahir pada tahun 1280. Saudara laki-lakinya yang bernama Mansa Abu Bakar merupakan raja yang berkuasa hingga tahun 1312. Tahta kuasa Abu Bakar harus turun ketika ia dinyatakan tidak pernah kembali dalam sebuah ekspedisi mengarungi Samudra Atlantik. Akhirnya, mahkota kerajaan dari Abu Bakar pun diwariskan ke Mansa Musa yang selanjutnya membawa angin perubahan dalam lingkungan kerajaan. Kerajaan Mali yang pada masa kekuasaan Abu Bakar belum pernah terlalu dikenal, di bawah Mansa Musa perlahan mulai menunjukkan eksistensinya. Wilayah kekuasaan kerajaan Mali pun semakin meluas hingga mampu menguasai 24 kota baru, salah satunya Timbuktu. Menurut para sejarawan, wilayah kekuasaan kerajaan Mali membentang sepanjang 3.128 km, mulai dari Samudra Atlantik termasuk daerah yang saat ini menjadi Senegal, Mali, Mauritania, Nigeria, Pantai Gading, Gambia, serta Republik Guinea. Berbekal peta wilayah kekuasaan yang sangat luas, Mansa Musa menjelma menjadi raja yang kaya raya. Konon, kerajaan yang dipimpin bahkan menguasai hampir 10 jumlah emas yang ada di negeri-negeri Afrika, Asia, sampai Eropa. Meski memiliki kekayaan yang melimpah ruah dan memegang tahta sebuah kerajaan, Mansa Musa dikenal sebagai pribadi muslim yang bertakwa. Ia tidak lupa menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam, salah satunya berhaji ke Tanah Suci. Kekayaan Musa baru dikenal oleh dunia pada saat Raja Muslim ini melakukan perjalanan haji ke kota Mekah pada tahun 1324. Pada perjalanan saat itu, Mansa Musa membawa ribuan rombongan yang membawa tumpukan emas dan membagi-bagikannya pada kaum miskin yang ditemui selama perjalanan. Dikisahkan, ia berangkat ke Tanah Suci, Mekah melewati Gurun Sahara dan Mesir dengan memboyong 60.000 orang.
Jumlah tersebut terdiri dari seluruh pejabat kerajaan, hakim-hakim, tentara, pedagang, penghibur, budak, pengendara unta, bahkan kambing dan sapi sebagai bekal makanan. Ketika rombongan besar itu melewati gurun Sahara, dikatakan seolah-olah sebuah kota yang berjalan dengan kemegahannya. Sesampainya di Kairo, Mesir, Mansa Musa menunjukkan kedermawanannya kepada penduduk setempat dengan membagi-bagikan emas yang dimiliki, sampai-sampai muncul istilah banjir emas di kota Kairo, lantaran apa yang dilakukan Mansa Musa begitu mencengangkan. Imbasnya, banjir emas tersebut membuat anjlok harga emas di Kairo selama 10 tahun, hingga merusak tata perekonomian setempat. Mengetahui akan hal itu, Mansa Musa berupaya menstabilkan kembali perekonomian di sana sekembalinya dari Mekah Al-Mukarramah. Caranya, ia menarik sebagian emas yang beredar dengan akad meminjam disertai suku bunga yang sangat tinggi. Perjalanan haji Mansa Musa saat itu tersebut mengubah pandangan bangsa Eropa dalam melihat Mali menjadi sebuah negara kaya, megah dan maju. Pandangan inilah yang membuat bangsa Portugis melakukan penjajahan ke kerajaan Mali pada abad ke-15. Pada saat itu, kebanyakan negara Eropa sedang mengalami krisis emas dan perak, sementara kerajaan Afrika justru memiliki pasokan melimpah. Di sisi lain, Mansa Musa sangat peduli dengan dunia pendidikan, dengan memberi kesempatan pada para sastrawan, seniman, arsitek, pustakawan, dan yang lainnya untuk bisa mengakses lebih kebutuhan pendidikan mereka. Banyak bangunan-bangunan seni, sekolah, perpustakaan, dan masjid yang ia bangun selama masa Musa berkuasa. Mansa Musa akhirnya wafat pada usia 57 tahun, sekitar tahun 1337. Kerajaan yang ditinggalkan kemudian diwariskan kepada keturunannya, akan tetapi mereka tak mampu mempertahankan kejayaan Mansa Musa. Hingga ketika bangsa Eropa mulai mengekspansi daerah-daerah di Afrika, kerajaan Mali semakin lenyap di telan zaman. Sayangnya, kisah Raja Kaya Raya yang sangat berjasa di dunia pendidikan itu hanya sedikit diketahui oleh orang di luar Afrika Barat. Sahabat sang penerang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mansa Musa memerintah selama 25 tahun. Orang terkaya sepanjang sejarah ini menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1337. Sang putra Magan I pun meneruskan pemerintahannya. Peninggalan kekayaan sang raja masih bertahan hingga saat ini, seperti makam, perpustakaan, dan masjid megah yang menjadi bagian sejarah kekayaan kerajaan Mali. Demikianlah kisah orang terkaya sepanjang masa. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.